Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan talk show sekarang ya. Talk show kedua berartinya, Mang. Si Mamang. Nah, karena si Mamang telat wae ya teh. Ayeuna mah urang ganti ku ibu-ibu. Ibu-ibu. Mung disebut ibu. Perkenalan dulu, ini ibu siapa? Ada di sini. Perkenalan ya. Iya dong. Saya Biar tahu nanti penonton. dengan pangkat. Boleh lah, harus Harus lengkap. ya dengan pangkat Iya. Mayor CKM Kawatrita Kurniasari, sarjana keperawatan. Biasa dipanggil, boleh apa aja sih? Boleh Terita, boleh Cece juga boleh, Teteh juga boleh. Karena Asli saya orang mana, Ibu? Orang Orang Sumedang. Iya. Nah, sekarang Mami, Jadi Mami juga boleh karena saya Mami. Mami Rita we lah orang panggilnya. Jadi boleh mirit jadi Enggak ada Siga yang mirit best, atuh ya. ya. Nanti co-hostnya ke depan bisa jadi karena si Mamang telat wae ieu teh. Orang geus kasal geus ganti we lah. Tuman gitu dah. Enggak gantian mungkin bukan diganti tapi gantian ya. Ya iya mah Gantian. kepentingan dewe konten. Boleh. Jadi ke depan nanti ada co-hostnya kadang Budita atau kadang saya sama Mamang, saya sama Mami Rita atau Mami Rita sama Mamang nanti bisa. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa itu? Kita itu ya kadang suka nggak sengaja berperilaku yang tidak menyenangkan ke orang lain. Ya kan, secara psikologis nggak sengaja sih, kita tuh nggak punya niat pengen Nggak ada niat sebetulnya. nggak ada niat sebenarnya. Misalnya ngebandingin diri kita sendiri sama dia, misalnya "Ih, aku padahal lebih cantik daripada dia." Ya kan, padahal kalau kata orang Oke. itu juga bilangnya mungkin Bu Rita teh lebih gendut daripada aku kan, kayak gitu ya gitu. Jadi, Ini, nah psikologi sekarang kita kan mau ini Bu Dadi, kita tuh mau mendatangkan. Jadi salah satu salah satu pelayanan di industri itu ada namanya psikologi, polipsikologi. polipsikologi. Kan sekarang lagi rame nih tentang perundungan, tentang iya, benar. bullying di Ya. kalangan anak sekolah. Anak sekolah. Nah, kita pengen tahu nih di Dustira ada Ada pelayanan psikologi, itu. ada ahlinya, ada psikologisnya. Pernah nanganin bullying atau tidak Kita gitu tanya ya. sekarang. Biar Kebetulan kita share. tamunya sudah ada. Mari kita datangkan tim psikologi Rumah Sakit Dustira. Mangga, Pame. Mangga. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Median sama siapa Pame? Sama siapa nih? Saya Ayo. Oh, ada Teh Hana. Gelis juga Teh Lesti apanya? Ya si Dede Lesti. Lesti Bilar gitu Bu. Iya, coba tinggalin Ya, saya. mirip. ya, Nana. Nana. Silakan duduk, Pak. Oke, Pak ya, Ibu. terima kasih. Nah, sekarang sudah mendatangkan Pamedian ya namanya. Siap. Yang paling ujung sana Pamedian. Panggilannya soalnya panjang Beh, jadi dipanggilnya apa? Saya biasanya buatnya Abang. Abang. Bang Mei, Bang Bang Mei. Dian. Oke, Pas cocok dah lah. Bang Mei ya. Apapun yang penting enak. Iya. Oke, kita perkenalkan dulu. Silakan perkenalan. Baik, Pamit dulu deh. terima kasih. Nama saya Median Adi Pradana. Kebetulan saya berdinas di Dustira ini sebagai psikolog. Nah, kemudian ini saya dengan rekan-rekan saya nih, dengan tim saya. Timnya. Bu Hana, Bu Hana. Ya, oh, Teteh. Teteh. Sama Dea. Adea gitu. Kalau Ya. kalau Pame ini berarti profesinya psikolog berarti ya? Iya, betul. Psikolog. Kebetulan ya saya sudah mengambil profesi psikologi, mengambil S2 psikologi, kemudian udah dengan profesinya. Udah dengan profesinya. Jadi memang legal ya, udah punya legalitas untuk melaksanakan profesinya di sini Ya, gitu. Pame. Berapa lama? Tapi tadi belum cerita. Berapa lama di Dustira? Di Dustira. Saya 2009, jadi baru 14 tahun. Ya. Baru 14 tahun ya sudah baru. 12 tahun mau gila tuh Pame. Pame asli orang mana? Asli orang bukan pinggiran ya, dari Jakarta lah. Tetangga dari Jawa Barat. Tetangga dari Jawa Barat, tetangganya Jawa Barat, bisa Jawa Tengah. Tapi Pame kalau mau praktek psikolog memang harus ada sertifikat atau STR ya, ada ya? Iya, STP juga ada. berarti? Iya dong. Berarti ada uji kompetensi juga. Ada. Oh, ada. Berarti sudah. SEO ternyata. Tidak serta merta. Nah, kalau Teh Hana pendidikannya apa? Saya dari S1 Psikologi.
Oh, belum profesi, baru tapi sarjana. psikologi. Kerja di Dustira sebagai apa? Saya sebagai asistennya Pak Median. Oh. Sebagai tester, kalau misalnya ada yang mau tes minat bakat, Mbak Beda dengan asistennya. ya Allah. Ilmu psikologinya digunakan. Iya, benar. Dalam proses pemilihannya dia juga harus jeli. Ini berdasarkan psikologi nggak Pak Mei milih asisten? Iya dong. Oh iya. Jadi harus berdasarkan. Berdasarkan. Kalau Bapak ini siapa ini? Saya Dea Dea Farhan, saya Dea Farhan. Eskep. Oh, perawat, tapi bekerja di Poli Psikologi. Siap. Sebagai apa di sana Bapak Dea? Sama asistennya. Asisten Pak Pak Mei. Ya. Jadi ada 2 asistennya. Iya, Pak Mei-nya kerja di mana? kerjanya ada. Oke. Jangan menjebak. Karena ini teman-teman touring saya Bu, dua-duanya Bu. Oh gitu. Iya. Nah, diajak. Ibu mah kan bisa naik motor. Oh, iya. Cuma nang mau dibonceng. Nah, sekarang di Dustira kan ada pelayanan psikologi ya. Iya. Ngelayani apa aja sih di situ? Maksudnya pasien apa saja yang bisa masuk ke sana? Iya, jadi sebetulnya pelayanan psikologi ini kita sebetulnya di bawah klinik jiwa ya. Oh, masuk ke Iya. klinik psikiatri berarti poli jiwa ya? Iya, nah biasanya di sana nanti kita akan melakukan asesmen dulu ketika pasien atau klien itu datang, ditanya dulu keluhannya apa sih yang menjadi keluhan dari Si pasien pasien ini. itu. datang ke Kalau misalkan dia Pak, saya kok cemas, misalnya sulit tidur atau nggak bisa tidur, nah itu saya arahkan untuk ke psikiatri dulu. Psikiatri, Karena apa? Karena kan dia butuh untuk terapi untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau misalnya Pak, saya sulit untuk bergaul, misalnya ketemu orang saya malu, terus Minder gitu ya? nggak percaya diri, nah itu oke, kita lakukan pemeriksaan psikologi seperti itu. Jadi hal seperti itu yang kita pilah dulu gitu, dilihat dulu masalahnya apa, dan nanti baru kita arahkan. Jadi pemilahannya itu di awal pada saat asesmen ya, karena kan kadang-kadang di luaran sana juga punya pikiran kalau psikolog sama psikiater itu apa bedanya kan kayak Ya, gitu betul, ya. betul. Kalau kita tuh bingung ini arahnya ke psikolog atau psikiatri. Nah, Psikiater itu lebih ke pengobatan berarti Pak Mei ya? iya betul. Jadi ada Ada obatnya. Ada obat di Obatnya, dalamnya, nah ya. itu bedanya, itu aja, kami tidak berwenang untuk Mengeluarkan memberikan obat. Nah, Berarti Pak orang psikolog mah hanya konsultasi saja. Konsultasi, ya. Jadi dengan konsultasi dengan kayak curhat kayak gitu berarti ya, iya. metodenya curhat betu mata kata tadi abirek curhat ku babe itu ditarima. Patahnya saya sampaikan datangkan ini iya. ahlinya. Tukang ini penerima curhat tunggu Bu. Betul, ya. Silakan pilih. Oke. Nah, saya dengar ada psikotes di sana ya? Iya betul, ya. Bisa. Nah, kebetulan untuk psikotes juga kita terima, kemudian keluhan-keluhan tadi seperti misalkan, seperti bahasan yang saat ini perundungan atau bullying itu juga banyak juga yang Datang. ke- Kalau perundungan ke psikologi berarti? Iya. Jadi korbannya biasanya sih lebih banyak, ya korbannya gitu, sebagai korban kan nanti efeknya jadi dia malah nggak mau keluar rumah, nggak mau datang ke sekolah gitu. Karena dia stres ya di Iya, itu ya, mungkin. dibully ya nggak nyaman memang. Saya aja ngedenger dibilang badannya kok tambah gede misalnya kayak gitu, padahal emang iya tapi tetap saya nggak nyaman gitu. Sebetulnya perundungan tuh apa sih sebetulnya? Saya juga bingung. Perundungan tuh apa? Nah, Pak Mei? iya. Jadi gini, Bisa ini kita dibagi sambil lihat Bullying itu apa sih? Karena Kalau kadang-kadang bullying- gini, saya ngomong sama siapapun, apakah itu bentuknya jadi bullying atau tidak, saya belum. Saya juga Kayak kadang-kadang tadi, tidak kayak sadar tadi ya Bu ya. komentar-komentar yang kayak sebetulnya cuma bercanda aja. Iya. Kan? Iya. Apa namanya itu? Bu Rita kok sekarang kedudukan nanya yang misalkan terus kok perasaannya sangat gedutannya gitu. Itu kan Itu sebetulnya bullying apa enggak sih? itu bully nggak sih? Karena kan sebetulnya kalau misalnya enggak ya, aku cuma bercanda aja, aku nggak ngebully kamu gitu. Aku tuh cuman saking perhatiannya aku sama kamu kayak gitu kan. Nah Iya, itu iya. termasuk atau enggak gitu. Jadi kan biar kita kenalan dulu, biar Pak Mei ya yang ngomong ya, Oh gitu, Bang Mei ya, siap, Bang Mei. Bang. Siap. Ini udah kita siapkan slide-nya. Jadi di mana bullying itu secara kamus bahasa Indonesia ya, KBBI itu
di sini kalau dilihat sebagai perundungan atau merusak atau menindas. Penindasan. Perilakunya yang menggunakan kekuatan, Bu ya. Terus kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah. Berarti itu memang niat ya. Jadi dia tentunya dia akan lebih berani kan kepada orang yang lebih lemah. Kalau yang lebih kuat menurut dia nggak akan berani gitu kan. Secara kuat tuh secara fisik atau secara intonasi, secara jabatan misalnya kan lebih tinggi, atau secara kedudukan misalnya guru dengan murid atau kakak kelas sama adik kelas. Adik kelas. Itu satu kekuatan atau hanya kekuatan fisik saja? Dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Atau secara fisik, misalkan badan lebih gede, kemudian yang dibullyingnya lebih kecil, mungkin kakak kelas kepada adik kelas, bisa jadi seperti itu. Teman sekelas juga bisa aja. Iya, karena dia merasa lebih kuat. Merasa lebih kuat dan merasa lebih hebat lah. Iya. Itu seperti itu. Jadi definisinya itu, jadi kalau biasanya yang merasa lemah itu ya itu korban-korban bullyingnya itu. Jadi kalau si penindasnya sih biasanya dia merasa punya teman banyak, kemudian dia merasa lebih dari yang lain. Merasa fisiknya lebih besar, lebih kuat. Itu kepada yang lemah itu kayak pengennya tindas kita. Butuh kali ditindas. Kang Dea, ke poli psikologi pernah ada kasus bullying nggak? Pernah ada. Banyak nggak? Banyak. Berarti di sekitar Cimahi atau di luar Cimahi juga banyak? Ada, luar Cimahi juga. Oh banyak ya? Banyak. Masih ada. Masih. Biasanya rentang umur berapa itu? Remaja biasanya. Remaja. Siap. Berarti di usia SMP, SMA gitu? Iya. Atau adakah yang SD? Yang kuliah ada nggak? Ada juga. Sampai kuliah gitu. Banyak ternyata, Bu. Ternyata terus kalau di sana bukanlah diapain dulu, pasien bullying tuh diapain, diarahinnya gimana? Datang gimana, pas datang gimana? Cerita, maksudnya ya dia curhat aja. Curhat dulu. Kita pengen tahu ya permasalahannya apa sebelumnya. Ya kalau udah jadi korban bullying ya kita lihat dulu apakah ada gangguan. Kayak tadi kata Pak Median, kalau misalnya udah ada gangguan secara psikis, kita obatin dulu gangguannya. Jadi ke jiwa dulu. Tapi kalau misalnya tidak ada gangguan, baru kita tangani dengan psikolognya. Nah, membedakan ada gangguan tidak ada gangguan gimana? Biasanya kalau udah ada tidak bisa tidur, penurunan nafsu makan, sudah ada ada gangguan sampai ada halusinasi bisa. Segitu hebatnya itu, dahsyat banget berarti ya efek perundungan itu ya, bullying itu luar biasa, sampai ada yang halusinasi juga saya. Sampai ada yang berpikiran untuk bunuh diri ada. Suicide juga ada kepikiran sampai suicide juga. Bunuh diri kan berarti sebetulnya bullying udah masuk ke KUH apa ya? Ada ininya, ada hukumannya kan ya? Pembuli itu ada kalau nggak salah ada. Jadi nanti pembuli itu bisa diproses berarti ya? Proses hukum. Proses hukum ya. Ini kan tanang kan bisi. Ibu selalu naik kabuli atau ibu mah? Ya tuh pesugan. Bantu naik kabuli sih dan dia lah. Ini sama cara pakai baju loreng perempuan, duduk beli. Galak ya ibu-ibu itu. Nah, giliran udah ada host baru, mama nggak dikasih tahu. Ini masih Mamang telat baik. Tadi nge-WA ke Mamang mau ada pembicaraan psikolog. Mamang kabana. Ya nggak gitu, janjinya kan jam 1. Ini jam 1:30. Hah? Mamang jam 1:30. Mamang mie ayam heula kan. Mamang anjepas heula benya. Aduh, anjepas heula. Ya, nah, ada anjepas. Ada anjepas di rumah sakit Dustira. Mama mau jelasin mengenai anjepas, yaitu pengantaran pasien yang dilaksanakan oleh rumah sakit Dustira, bisa antar sama jemput pasien. Ya. Jemput pasien. Program baru dari Dustira dan kita rintis. Ya, sekarang masih pada pasien-pasien hemodialis. Wah. Jadi pasien-pasien ya. Ngobrolkan perundungan, Mang. Ini memang penting justru, Pak Mei. Ya, selama ini Mamang nggak kenal aja Pak Mei. Babaturan kenal. Ya, masa pura-pura terus. Kenal, giliran pas pinjam uang kan mesti baik-baik. Mau sok pinjam duit? Nah, tuh ada ke koperasi. Sampai ada mati gitu ya. Ya, ini nih mau nanya Pak Mei. Nanya apa? Nah, kadang Mamang teh ini
disebut bullying nggak, perundungan nggak? Kayak gini nih, dah mama mau punyai keinginan kayak, aduh, bully aku dong. Kayak bully aku, ada nggak karakter kayak gitu? Itu sebenarnya gangguan apa bukan ya? Gangguan apa? Asal teu normal mah. Aduh, kan ada namanya. Mamang belajar yang manusia ekstrovert, introvert. Ya, iya. ekstrovert kan lebih senang kepepret. Nah, mama kepepet. Pinyol we dinya mah. Sebenarnya hal kayak gitu masuk bullying bukan? Ya kalau misalkan secara keinginan dari dalam diri sih mungkin tidak. Bukan ya. Bukan. Ya, nggak Nah, nanti termasuk. kan ada tuh jenis-jenisnya bullying, nanti modelnya apa, misalkan ada jenis bullying itu ada 2 emang ya, ada Jenis-jenis bullying apa aja? ada Namanya? direct dan Nah. indirect gitu. Oh. Jadi kalau direct itu Langsung. pembullying Langsung. secara langsung, kayak dipukul atau secara verbal, memang kok bajunya begini. Nah itu secara verbal, itu secara direct ya. Tapi kalau misalkan indirect itu misalkan melalui media sosial, misalkan ya biasanya Netizen. netizen gitu. Nah itu Plus 62. Nah, itu maksudnya ke indirect. Jadi kayak body shaming misalkan. Oh, body shaming termasuk bullying. Ah, Tuh kan, indirect. Ibu itu dari tadi ngomongin gendut. Ya mau urang nu genut Bang. Kalau memang rumasa kenyataan dan sebenarnya mah ya udah dia Terima aja. Gimana caranya? Nggak, jadi gini. Masalah. Apa saya mau tanya nih. Iya. Terus terang kita kan main bareng, touring bareng. Kan Ya. kadang-kadang di jalan pada saat berhenti pas lagi saat istirahat. Kadang konte ledek-ledekan. Itu masuk bullying nggak? Apa kan sama-sama itu mah nggak ada yang lebih. Kekuatannya nggak ada lebih. Nggak ada tendensi. Bukan mungkin itu bukan bullying itu mah ya. Bukan, kalau selama itu Bisa dari dua belah pihak. kedua belah pihak Kalau ya Bisa sebagai diterima, bercandaan. ya itu hanya Saya takutnya gini. Nah. Takutnya gini, kita ledek-ledek nih kalau hilang tak cek si mamang mah biasanya kasih hilang. Itu. Ya. Tapi sebenarnya diem, itu masuk bullying enggak? kalau- Masuk bullying orang dibawa Iya, kapalnya iya, kan. iya. Diem. Kecuali kalau nanti pertemuan berikutnya Gilang bilang Ah, nggak mau mau, nggak ikut lagi ya? saya diledekin wae. Itu bullying jatuhnya. Sudah menjadi korban bullying. Ah. Tapi sejauh yang Ditolerir, menerima diterima. itu juga tahu aku Sudah dia bercanda. cuma bercanda misalnya Itu kayak bukan kan. berarti. Jadi itu enggak Iya. masuk kategori Jadi itu kalau ya. bener kalau bilang sih nggak apa-apa. Apa-apa. Pahin. Bagaimana menerima? Ini Ya, Mama. sebenarnya prosedur kalau berobat ke Dustira. Nah, ini teh aku teh udah bukan halusinasi atau ngamuk, narik diri. Itu mesti tadi ke psikiatri dulu atau langsung bisa ke psikolog. Nah, coba Mbak Hana Kalau misalnya dijelaskan. kayak Mamang nih, Mamang kalau nggak ada halusinasi, tidurnya cukup, nafsu makan baik, maksudnya nggak ada gangguan organik, mau cerita aja, mau curhat ketemu sama Pak Median, boleh langsung ke psikolog. Ini maunya ketemu sama Jadi, Rehan aja. Tujuannya kadinya. Aku kami ini hanya teh kamu susternya. Ya. Ya, Mamang. Iya, Nah, itu birokrasi curhat sama sana. itu. Apa dia we curhat mah tuh. Ya bisa. Apa dia mah diajakan itu kan. Jadi jaga. Jadi kalau belum ada gangguan organik mah belum. Bisa, Belum, masih bisa ke psikolog ya. Iya. Nah, Gitu, jadi Bang. kalau misalnya orang mau curhat ke poli psikologinya Dustira itu caranya harus gimana? Apakah harus punya rujukan atau bisa datang serta merta sendiri daftar? Gimana, Kang Nea? Gimana caranya? Kalau buat sekarang psikologi masih Belum masuk Iya. BPJS ya. BPJS. belum Karena daftar. memang tidak Tidak masuk dalam penyakit. Kronis. Sebenarnya bukan penyakit kalau Iya. psikolog ya. Betul. Itu lagi. Ya. Bukan apa sih disebutnya kalau gangguan psikologis itu belum masuk ke dalam BPJS ya. Daftar Tanggungan tanggungannya BPJS ya, belum masuk. Belum. Nanti mungkin ke depan bisa karena terus terang kayaknya banyak ya yang gangguan psikologis terutama pada anak mungkin ya. Cuman, Iya. cuman Pasien itu kan anak. mungkin yang menetapkan yang nun jauh di atas sana ya. Gitu. Iya. Misalnya sudah ditetapkan mungkin baru kita bisa Iya. ditanggung oleh BPJS. Psikolog. Kalau belum Iya. berarti kan harus dengan kesadaran sendiri kita ingin curhat, kita ingin menjadi lebih baik kondisi psikologisnya. Ya mau nggak Ya, mau berenang keluar seetik Kayak gitu anak saya kan mau
ini teh ternyata berantem terus atau mau diarahkan nanti ke jenjang pendidikan. Nah, itu bisa nggak psikologi? Bisa. Misalnya si anak ini minatnya kemana sih? Peminatan bisa ya? Bisa. Bisa ada. tes minat dan bakat. Tes minat SD bakat, mau masuk silakan datang ke Dustira. Mau masuk Bisa. SD, mau nanti masuk SMA, misalnya SMA kan namanya juga masih ABG ya, bingung saya mau kuliah di mana sih, boleh datang, Boleh. nanti ketemu teteh. Tuh udah SMA kata teh, mama apa media. Punten Mas jika teh aya Enggak, sebenarnya klasifikasi. aya spesifik gini ya. tertentu. Bu, di sekolah-sekolah yang terpadu biasanya sudah ada ya. Sudah. Jadi psikologi dulu sebelum masuk. Nah, iya. kalau saya kira peminatan tadi karena kadang-kadang gini, terus terang aja nih, ada tentara nih orang tuanya kekeh anak masuk tentara. pengen jadi tentara. Nah, berarti bisa kan ya di psikologi di tes Bisa. juga. Psikotes namanya kan ya. Psikotes ya. Nah, psikotes tuh kudu kumaha. Nah, Kan mun kadustira pengen psikotes kumaha carana? Nah, bisa daftar dulu ke kasir. Pendaftaran, hasil membayar. Siap. Pendaftaran. Pendaftaran Kemana, dulu. baik. Kemana? Tidak tadi kedaguan ditanya atau menghindar ditanya. Pasti ya ditanya. Menghindar yang pasti. Padahal aku lama pasti ditanya wae sih mah. Terus kudu kumaha? Itu daftar. Misalnya dia anak saya rek asup tentara hayang psikotes, pengen psikotes. Bisa kan di sini kita ya tes dulu ya, Bisa. latih dulu ya. Bisa. Kumaha carana? Ya, Mau ngobrol ikut dulu dengan psikotesnya. psikologinya atau dengan bahana dulu ngobrol buat nanti ditentukan mau ke arah mana, nanti baru daftar. Kita ada paket dan sekali Kalau pertemuan psikotes mah masuknya paket. paket biasanya. Paket apa itu teh maksudnya gimana? Jadi Lucu kira Serius. Psikolog kayak gini. Paket terguntuh. Orang bayar kan teh paket hiji, paket 2, paket 3 misalnya. Paket rok ya, mah. Paket rok gitu kan. Rada loading teh sih. Paket kumaha? Kumaha paketnya? Kalau paketnya 3 kali pertemuan Tiga. sih itu. Oh, jadi setelah ngapain dulu tuh tes tulis berarti? Iya, jadi pertama konsultasi dulu. Konsultasi, Terus baru selanjutnya biasanya langsung asesmen, psikotes. psikotes. Psikotes itu nggak bisa dalam waktu sejam 2 jam. Jadi kalau psikotes itu 5 jam. 5 jam. Jadi siapkan waktunya seharian penuh. Dan itu kita Iya. pasti selalu pagi karena biar Lebih fresh ya. Iya, benar, Bu. Biar lebih fresh. Terus kalau siang kan suka kepikiran, aduh lapar. Aduh, belum ini, belum itu gitu. Jadi dari pagi gitu. Oh, setelah itu ada Setelah itu pertemuan lagi. pertemuan lagi terakhir hasilnya dikonsultasikan. Jadi baiknya ini ke arah mana, minatnya kemana, bakatnya kemana. Nah pernah gak teh kan gini ya, apa namanya itu kadang-kadang kita nih orang tua, dia kali ya, kalau saya sih enggak. Bimbung sebut kolote. Pembahasan bullying. Jadi kan Ganti bahas. kadang-kadang kita itu ya inginnya anak itu menjadi dokter misalnya, pengen anak tuh jadi tentara misalnya gitu. Padahal kan passion anak tuh belum tentu seperti yang ada di benaknya Ya, orang betul, tua ya. betul. Nah itu kira-kira di sini misalnya Teh Hana atau Pamit atau Adea pernah nggak sih sampai mengarahkan orang tua misalnya gitu, Pak ternyata hasil psikotesnya putra atau putri bapak itu tidak cocok menjadi tentara, tidak cocok jadi dokter. Pernah nggak ada yang begitu? Passionnya itu ke musik misalnya gitu, pernah nggak sih? Oh, termasuk sering juga ya maksudnya. Jadi makanya kenapa disebut minat bakat kan? Kalau minat itu kan keinginannya, keinginan orang tua, anaknya mungkin pengen jadi apa begini. Tapi ternyata bakatnya itu tidak mendukung, kemampuan dia tidak mendukung untuk ke arah sana. Nah, nanti kita cari solusinya. Ini lebih kepada ke arah apa sih dari minat ini, dia maunya apa, kemudian ternyata bakatnya kemana. Nah, gitu. Jadi ya lumayan banyak juga sih yang seperti itu, orang tuanya pengennya anaknya ini harus ini. Cocoknya anda kerja Ternyata di dekat air. Di iklan. itu mah bukan kayak gitu. Tukang udah ngeluarin kolam renang. Ini dong. Oh iya. Anda lebih cocok hidup di air. Jadi gitu Ibu. Jadi nggak selalu apa yang kita inginkan itu kemampuan kita mendukung ke arah sana, enggak gitu kan. Jadi dilihatnya itu. Artinya dari bakatnya klinik apa. psikologi sendiri juga akan menyampaikan apa adanya ke orang tua gitu ya, Iya. supaya tidak terjadi pemaksaan kehendak ke anak Nah, gitu iya, kan. betul. Itu loh Babe, maksudnya biar semua orang tuh terbuka bahwa Kan anak itu punya biasanya passion tentara masing-masing. tabu
anak saya kudu jadi tentara deh. Kalau saya sih enggak. Kan seperti ini Bu, beberapa ada kasus yang pada saat pendidikan kelabur, ternyata memang itu Nah pemaksaan itu, dari orang tuanya. itu beberapa Efeknya kasus gitu. memang terjadi seperti itu. Iya. Jadi apa namanya tuh siswa misalnya yang sedang pendidikan termasuk TNI, kuliah Bu, ada ya, yang bisa yang juga DO ikut sampai juga DO tuh mungkin mengabaikan karena tadi. pelajarannya, Iya. mengabaikan ini, bahkan pada saat harusnya dia cuma IB aja nggak balik lagi gitu, ya kan? Ya libur semester dia bilang mau liburan, katanya kemana kayak gitu, hilang, orang tuanya bingung gitu. Padahal ternyata itu ada kesalahan, ambil Iya. kesalahan dari orang Betul. tua yang memaksakan. Iya. Padahal uang kuliahnya ngalir terus deh. Iya. Kuliah ente, wah bahaya. Makanya periksa psikotes dulu tuh. Di Dustira Paksain. tentunya, di Dustira. Benar. Sebenarnya psikolog bisa baca pikiran. Nah, ini yang ditakutkan sama Lain, teman. lain. Bisa baca. Ya ini keinginan. Coba terawak. Begitu mah. Oh jadi Bukan. Yang kasih jadi segitiga ngapain? Kok bisa baca karakter tadi mungkin ya? Iya, Dites betul. dulu. Ditulis Mang Kan kelihatan. berdasarkan itu hasil pemeriksaan, Nah. tidak bukan menerawang. Hasil Bukan- pemeriksaan. Ada ilmunya Ada kalau mereka ilmunya tuh. Itu ngisi bisa 5 jam tadi ya? 5 jam. Iya, Nah, itu nggak boleh berhenti. Nggak boleh. Kecuali, kalau mau ke toilet aja kita kasih jeda. Jadi tengah-tengah pemeriksaan nggak boleh ujuk-ujuk gitu ya. Mau ke toilet. Oh nggak boleh. Mama yang pengen lulus jadi PNS kan ada tes psikotes Psikotes. ya kayak gitu. Kalau tadi lebih ke arah minat bakat, berarti itu bisa disiasatikah atau bisa dipelajarikah atau gimana caranya kiat-kiat untuk jadi lulus bisa tuh kayak gitu seperti itu. Ada nggak seperti itu atau nggak ada Kalau sebetulnya psikotes itu kan murni dari hasil dari kita ya? diri, iya, Ya, individu dari diri itu. individu. Nah, makanya tidak bisa dipelajari atau di Nggak bisa sebetulnya. bagaimanakan. Nah, itu yang kadang orang beda persepsinya seperti itu. Jadi, wah, pengen pelajarin, kalau dipelajari nanti tidak ada kepribadian individu. Tidak ada yang aslinya berarti ya? Yang Oh, ideal yang orang aslinya tuh hilang. nggak ada. Oh, Sebenarnya nggak Jadi boleh. tidak bisa supaya tidak dimanipulasi ya. jadi sebenarnya tes psikotes teh jawabannya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar seperti itu atau Untuk menggambarkan. kepribadiannya, kecuali kalau untuk pengukuran IQ. IQ ada jawaban Untuk asal. IQ kan nanti kita lihat, misalkan Mamang mau ke PNS, tapi ternyata IQ-nya tidak mendukung gitu kan. Oh, IQ bisa ditambahan tuh. Nah itu, Biasa saya Sampai lulus PNS biasa Rubina. nah bisa dengan latihan tadi. Banyak latihan baca buku. menambah wawasan. Oh, jadi nanti ada saran mungkin ya dari Iya. psikolog dan mamang mah kudu loba mancing. Nah. Mamang mah kudu loba maca buku komik misalnya. Itu mungkin itu Iya, sarannya ya. Itu berarti udah kesimpulan baru tim psikolog yang menyimpulkan dan memberikan saran. Saran. Oke, kayaknya cukup ya Bu ya. Hah? Ya, kayaknya udah. Kepanjangan. Belum. Malah Mamang pertanyaan baru datang. penting. Kita dulu. Itu ada kejuan. Iya, nanti kita dulu. Ini tuh Apa? yang di satu nih, yang bullying tadi bisa dipidanakan kalau misalkan udah sampai seperti apa? Nah, itu tadi Harus ada saksi atau ada enggak gitu. hukumnya udah ada. Masuknya ada lah. Cuman saya kan kita ngerti bukan orang hukum. Gue orang Barangkali Pak Mei itu ada Kalau masuk kita kebetulan ya bukan orang hukum juga ya, tapi Iya, kalau tapi, misalkan ya, sejauh ini sejauh ini. kan ada tiga pelaku ya, tiga pelaku itu maksudnya ada penindas, Penindas. kemudian korban dan ada saksi. Di mana saksi. kalau misalnya ada saksi itu akan mungkin dari Membenarkan. hukum, jadi ada penguat. Penguat. Gitu. Nah itu yang biasanya bisa dipidanakan, misalnya kan. Mungkin Iya. Kalau korbannya melapor mungkin bisa ya. Iya, Mama mau ngelapor selama ini dibully sama ini ada saksi digital yang akan bisa hilang. Ya. Terus ada korban nih Mamang, ini pelakunya. Mamang ini pelapor. Oke, si Mamang cenah laporan kapa Darmaga. Oke, Ada pesan. sekarang closing. Pesan buat masyarakat ya Bu, buat ini kan tentang bullying nih pada orang-orang di sana atau itu orang di awam. masyarakat luas. Pesannya apa sih biar tidak terjadi bullying lagi? ya, pesannya adalah di mana kalau kita ingin membullying, kita harus bisa berempati, merasakan bagaimana kalau misalkan kita di posisi si korban. Nah, sehingga apa yang ingin dilakukan kita bisa merasakan,
wah begitulah, begini ya rasanya kalau misalkan dibullying, kalau misalkan dibully itu nggak enak. Nggak enak. Tempatkan diri kita di si korban gitu. Iya, berempati. coba Ya. untuk berempati. Kemudian ya untuk si korban pun dia bisa kalau sudah menjadi korban bullying, lapor. Harus berani, Harus menyampaikan. Speak up. Itu minimal dia mau bercerita kepada siapapun, dan kita sebagai orang tua mau mendengar keluhan si anak. Kadang ada orang tua yang cerita anak-anak gitu. Nah itu Ibu sebagai orang tua setidaknya yaitu mau mendengar keluhan si anak. Mam, tadi aku di sekolah dibeginikan gitu. Bagaimana si anak merasa nyaman di rumah kalau misalkan dia sendiri tidak didengar gitu kan? Nah, saya pulang ke rumah mau cerita sama mami saya sama mama saya nggak didengarin. Udah akhirnya keluar atau dia menjadi pendiam, menarik diri. Ya, itu juga sebagai orang tua juga harus sudah aware gitu, maksudnya melihat kok anak saya ada perubahan gitu lah. Terus sejak ini kok ada perubahan jadi pendiam, suka ngurung diri di kamar. Bawalah ke psikolog. Kalau misalnya anak nggak mau cerita, nah kenapa, ada apa? Nah nggak mau dia, yaudah kita ke psikolog untuk kamu mau cerita. Kita ke temannya mami. Berarti ada teknik-teknik tersendiri ya untuk membuka itu ya. Itu tadi baru 2. Tadi kan yang membuli, terus ke yang jadi korbannya. Terus kan tadi ada witness ya, ada saksi ya. Nah, saksi juga penting ya. Penting gitu. Bila dia melihat suatu hal yang tidak baik, temannya seperti dibully, si saksi ini bisa melakukan, misalkan mencegah gitu, jangan melakukan, atau dia melaporkan kejadian itu juga bisa. Seperti itu. Jadi 3 orang ini ya perannya masing-masing gitu. Terus mungkin tambahan ya, menurut hemat saya perlu ditambahkan saran untuk para guru nih, karena kan bukan tidak mungkin kejadian di sekolah ya Bu ya. Banyak terjadi di sekolah gitu. Yang terakhirnya ada berita Bu yang diikat di pohon itu ya, disiram air comberan. Kadang-kadang guru punten ya, maksudnya terima kasih banyak ya, guru tuh banyak banget perannya untuk anak kita gitu. Tapi kadang-kadang untuk hal psikologis ini karena masih mungkin di luar jangkauan Bu ya. Karena di luar jangkauan. Mungkin si anak yang dibully ini melaporkan, tapi terus hanya ya kamu sabar ya jangan dipikirin ya gitu loh. Karena kadang si anak yang kritis pasti dia akan bilangnya gini, sama saya udah nggak dipikirin Bu, tapi udah kepikiran gitu. Nah jadi guru itu harus seperti apa gitu. Kalau misalnya menerima laporan dari yang menjadi korban bullying dan terhadap si kakak kelas misalnya yang menjadi pembuli, ini sangat penting loh Be. Betul. Guru itu kan sebetulnya pengganti orang tua ya di sekolah. Betul. Mungkin bisa seperti tadi mendengarkan keluhan si anak, keluhan korban misalkan, terus kemudian mencari tahu, menggali tanpa harus langsung menuduh atau bagaimana. Jadi digali dulu apakah benar, kemudian kronologisnya seperti apa. Nah, setidaknya itu yang membuat si anak ini, korban terutama ya, merasa saya ada di pihak yang mau mendengarkan saya, ada yang guru saya ternyata peduli dengan saya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh guru, kemudian menindaklanjuti tentunya gitu hal pembulian tersebut sampai sejauh apa gitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Bu Hana? Ya, cuman kalau menjadi korban, cuma pengen pesan ya, harus berani speak up. Karena banyak orang-orang yang nggak berani speak up. Kalau berani lawan aja. Lawan aja. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain, tetapi manakala orang menyakiti kita, beranilah untuk speak up dan lawan. Gitu. Ada teman bagus. Mungkin aku nambahin ya. Jadi untuk semua orang yang mungkin menerima bulian yang tanpa sengaja atau mungkin sudah menjadi korban, kalian tetap harus bertahan, tetap berjuang, karena someday suatu hari kalian tetap akan bahagia. Oke. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup Bu ya. Udah 30 menit lebih nih. Kalau ngobrol lagi, kalau sudah sama orang ini mah pasti digali terus Bu. Iya betul. Kalau beres-beres. Oke, terima kasih talk show hari ini
dicukupkan sampai sekian. Semoga Tunggu talk show bermanfaat. berikutnya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.